saja pertanyaan saya mengenai cinta. Tadi saya sudah menjelaskan cinta dari keluarga, khususnya dari ayah. Saya mau sedikit cerita ya teman-teman. Kebetulan ayah saya itu super protektif banget. Sampai saat ini tidak pernah ada tamu laki-laki yang berani datang ke rumah, meskipun itu teman sekolah. I want somebody 걸음이 더디긴 해도 I want somebody 뜨겁게 타진 않더라도 모든 내 방식들이 다 답인 듯이 또 가만히 내 손을 잡아주는 내 맘속에 누군가 다가와주길 바래. I love you I love you. 사인 좀 해주실래요? Tahu gak sih, gue tuh ngeliat liriknya tuh ngerasa kayaknya dia tuh lagi hopeless karena dia pernah sering dikecewakan orang lain, gagal sama cinta-cintanya masa lalu. Terus dia sebenarnya udah nggak pengen ngejalanin hubungan yang kayak gitu-gitu lagi. Kalau gue lihat dari liriknya, sepertinya dia mencari cinta yang lebih dewasa. Kenapa sih? Kan kayak aneh dengan kata dewasa. Love to me always fails to be like a movie. Kayaknya cinta gue tuh gak pernah kayak film-film gitu loh. Kayaknya kalau nonton film kayaknya keren, kayaknya happy. Pun cinta hubungan gue gak pernah kayak gitu. Perhaps that's what exhausts my heart so quickly. Kayaknya ini gara-gara itulah gue tuh sering kecapean, capek sama udah gerah, udah panas makasih. Gue pengen seseorang yang meskipun itu butuh waktu yang lama, ya kan ya. Meskipun passionnya tuh kayak tidak menggebu-gebu, bukan yang cinta yang kayak orang yang tiap episode tuh berapi-api, lebih santuy. Tapi kayaknya gue butuh yang kayak gitu aja lah gitu. Dan tahu gak sih, yang dia lakuin ini sebenarnya adalah cinta yang lebih dewasa daripada umumnya. Percayalah teman-teman, kalau lu masih berharap kisah cinta kayak di drama-drama, lu akan kecewa terus. Lu kira Dulu gue mengira, zaman dulu sih kita nontonnya Ada Apa Dengan Cinta ya. Zaman dulu banget tuh guys. Wah kayaknya gue kalau SMA bakal ketemu Rangga dan Cinta dan kayak gitu lah. Seru banget gengnya, ya nggak? Apakah kayak gitu? Ya biasa aja SMA ya. Nanti kalau kerja, apakah lu dapat pekerjaan tentara sama dokter kayak begini urusannya? Nggak. Kita nonton tentara di tempat kejadian perang, nggak ada serem-seremnya. Lebih ke cinta mulu. Gitu ya. Kita nonton orang di kantor harusnya kerja. Di sana kayaknya gue nggak ngerti pekerjaan mereka apa sih sebenarnya. Urusannya sama cinta mulu kan? Di bisnis proposal kan? Kapan lo urusin sekolahnya dia nih? Hah? Di kelas kerjanya tidur, lari, ya. Balik ke masa lalu, ke masa depan. Masa lalu, masa depan. Ngurusin cintanya. Ada nggak dia urusin sekolahnya? Nggak ada. Nggak gini masalahnya. Tontonan itu bisa jadi tuntunan. Tanpa disadar, terus secara nggak langsung kita jadi ngerasa hidup tuh namanya cinta tuh ya gimmick kayak gini aja. Ngerasa nggak tahu-tahu sekarang hidup tuh penuh dengan gimmick. Ini kan yang disebut cinta. Oh lu tuh baru disebut mencintai gue dan lu sayang bener sama gue kalau lu ngasih bunga, kalau lu ngasih surprise,
Kalau sebagai suami lu ngajak gue honeymoon kemana? Itu loh Pak, kayak couple-couple yang di Instagram. Itu loh Ma, kayak begini, kayak begitu. Kenapa? Karena kita nonton tiap hari gitu kan. Drama Korea 14 episode. Ya 14 episodenya romantis. Hidup kita sebulan belum tentu romantis sekali. Tanya emak, kapan bapak lu ngasih bunga ke malu? Hah? Atau foto dipeluk dari samping terus begini gitu, kayak Sonje. Hah? Kapan malu pengen balik ke masa lalu nyelamatin nasi bapak lu gitu? Tanya, gue tanya. Kisah di rumah kan begitu-begitu aja kan? Bapak kerja, mama masak, besok begitu, bangun begitu aja kan? Karena yang disebut romantis begini, foto box, berdua. Ayolah biar ada kenang-kenangan. Jalan-jalan, namanya cinta adalah cinta sayang itu kalau dibelanjain. Anak jadi ngerasa gitu, inilah cinta yang gimmick. Kita ngerasa udah mencintai orang kalau udah ngasih gimmick. Nah, kalau gue kasih lu bunga, tandanya gue sayang. Kalau gue nggak ngasih lu bunga, gue dingin dan gue nggak sayang sama lu. Kan gitu. Kalau papa nggak ngasih duit, nggak nurutin mau kamu, nggak beliin apa yang kamu mau, berarti papa nggak sayang sama kamu. Itu kan seolah-olah begitu kan? Yang terjadi semua gimmick. Ayolah kalau mau ngelamar tuh, ya di depan menara 165 atau menara apa ya? Menara Eiffel, menara terserah lah ya. Jadi seolah-olah harus begitu, harus berlutut, keluarin cincin, surprise. Kadang masukin dalam kue, keselak mati Itu baru romantis. Dan mendadak cara seperti ketemu, bertanya tanpa gimmick. Namanya siapa, latar belakang pendidikannya apa, kalau udah menikah nanti mau punya anak berapa, apakah kamu punya masalah dengan menstruasi 3 bulan terakhir? Apa itu Kak? Iya itu namanya taruh. Kok nggak ada sayang-sayangannya? Ya kita to the point aja. Saya mencari, aku punya visi seperti ini, kamu punya visi seperti apa? Cocok nggak visi kita? Kok nggak ada? Udah makan belum sayang? Mana Kak? Aku butuh itu Kak. Nggak ada. Menjadi nggak menarik ya? Menjadi nggak menarik. Soalnya kalau datang ngelamar ke orang tua, nggak keren, ayo depan menara Eiffel. Merasa nggak sekarang udah mulai kayak gitu? Itu kan yang dilakukan, yang lagi sekarang terkenal banget nih kasusnya, yang anaknya bilang, iya, udah gila. Semua orang support mamahnya kan? Lu pikir ngasih uang ke anak lu, dia tuh bukan orang susah ya, dia tuh disekolahin ke Amerika, ke Inggris, kemana. Oh, itu cinta. Buktinya dia nggak nyari cinta kayak gitu kan? Dia nyari ke orang yang lain yang bisa ngasih dia cinta. Mamanya pikir udah ngasih cinta. Karena cinta gimmick, cinta tuh jalan-jalan kasih semua yang anaknya, itu cinta. Ngerti ya? Kalau nggak gitu nggak cinta. Bener cinta tuh jadi gimmick. Nah si Dio tuh udah capek yang kayak gini-gini. Dia mau cinta yang lebih dewasa, yang seringkali menurut kita nggak cinta. Lu pernah ngitung bahwa mama lu ngandung itu adalah cinta? Nggak pernah lu hitung. Lu bilang mama nggak pernah ngertiin aku. Wow. Karena ini nggak cinta guys. Bapak lu tiap hari pergi, bagi lu rutinitas. Itu bukan cinta. Padahal setiap keringat yang jatuh saat dia mencari nafkah itu mikirin siapa? Lu, itu cinta. Tapi karena ditonton di film-film tidak digambarkan sebagai bentuk cinta, tapi kewajiban, lu nggak pernah ngerasa bapak lu mikirin lu, bapak nggak pernah hadir di hidup gue. Ya nggak hadir dong nak. Hidup susah. Bapak ngegedein lu, bapak harus keluar cari. Lu akan bandingkan dia dengan tiktoker yang bilang, Pak, orang tua terusnya kayak gini dong. Sih? Lu nggak tahu, mereka tuh ya foto-foto doang dikumpulin selama sebulan, diupload tiap hari, bukan romantisnya tiap hari. Itu mumpung ke Jepang, nih couple, seminggu, foto-foto dikumpulin, diupload tiap hari. Bukan berarti mereka romantis tiap hari. Jangan ketipu sama couple-couple goals itu. Kita sering ngerasa gitu. Oh, bapak ngajarin anaknya ngaji, bapak bermain sama anak, ibu memasak di dapur. Itu semua nggak terlihat seperti cinta ya. Nggak usah pulang malam-malam ya. Kalau mau pulang izin dulu. Sama siapa? Itu kesannya marah ya. Itu sayang. Nggak kebaca ya. Karena cinta tuh cuma digambarkan, I love you. Terbatas sekali ya cinta ya. Ngerti ya? Jadi maksud gue adalah, yuk kita mulai reframing kembali cinta itu seperti apa. Karena kalau cinta yang begini lu nggak nganggap cinta, abis tuh keluarga lu besok kalau nikah. Itu yang lu khawatirkan kan? Karena lu menganggap keluarga lu keluarga gimmick.
Kalau lu tahu bahwa ini sebenarnya cinta, lu nggak akan melihat suami lu kurang cintanya. Kalau lu melihat kerja itu rutinitas, itulah kenapa pas suaminya kerja, bisa loh suaminya kerja di tempat kerja selingkuh. Anjing kan? Coba. Sekarang gue tanya, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia nggak menganggap ini bentuk cinta. Dia nganggap ini kewajiban, beban, iya nggak? Oh bisa loh, suami pergi kerja, istri merasa bosan, selingkuh. Sama kan, ngerti gak sih? Kenapa bisa? Kok bisa terjadi? Karena dia nggak nganggap ini pekerjaan yang out of love. Ini bukan cinta, nggak ada hubungannya sama cinta. Ya pasti beban. Jadi ya, lu kalau ngurus anak besok, oh my god, gendong tiap malam dan lu nggak nganggap itu cinta, habis lu. Lu akan pusing loh. Tapi kalau ngerasa, ya inilah bentuk cinta aku, sehingga semua menjadi berharga. Itu kan yang bikin kita sering kecewa sama anak nanti kalau sudah punya anak ya. Kok dia nggak ngehargain gue ya? Ketika dia nggak ngeliat semua usaha kalian itu sebagai cinta. Maka reframing kembali sudut pandang kita soal cinta. Ternyata cinta tidak seperti di film-film. Means cinta nggak segimik itu guys. Kalau kalian belum bisa reframing soal cinta itu sebenarnya apa, gue takutnya lu mudah terperdaya sama gombalan-gombalan cowok yang bisa menjanjikan cinta padahal sebenarnya bukan cinta. Dan itu contohnya udah banyak. Butuh berapa KDRT lagi untuk bukti bahwa cowok gimmick itu nggak baik, ngerti nggak? Ya, semoga bisa sedikit menghilangkan kekhawatiran kalian dan merubah pandangan kalian soal cinta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah. Langsung saja pertanyaan saya mengenai cinta. Tadi Sajamik sudah menjelaskan cinta dari keluarga, khususnya dari ayah. Saya mau sedikit cerita ya teman-teman. Kebetulan ayah saya itu super protektif banget sampai saat ini. Tidak pernah ada tamu laki-laki yang berani datang ke rumah, meskipun itu teman sekolah. Iya. Digigit sama Bapak? Iya, Masya Allah. Bapak ngancam tapi maksudnya ada. Enggak, maksudnya nggak berani itu karena apa? Katanya menyeramkan tapi sebenarnya bapaknya lucu. Oh, jadi sebenarnya Bapak lu nggak masalah? Bapak sih masalah. Oh, masalah. Kalau sama jenis memang agak ini ya. Ada apa tuh? Yang nampak seperti apa? Sepertinya menyeramkan menurut teman-teman. Galak gitu ya? Iya. Tapi kalau di keluarga aku bilang receh. Oh, iya. Lucu. Tapi dulu sih selalu merasa, ih kok bapak kolot, nggak modern. Kayak bapak-bapak yang lagi nih, yang anaknya dibolehin pacaran, boleh teman-temannya datang. Even itu waktu lebaran open house. Iya. Teman-temanku tidak ada yang nggak ada yang datang. Iya. Wah, hemat ya. Udah habis deh contohnya. Dulu waktu SMA merasa gampangnya buat aku aja. Waktu SMA merasa sangat apa ya, beda dari teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah gitu ya. Iya, kayak nggak ngerti anak muda. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah belajar, ternyata itu bentuk dari cinta seorang ayah. Iya, luar biasa. Kita tahu kan sekarang banyak sekali anak-anak muda yang alhamdulillah hubungan bebas lah. Seperti itu. Dan saya merasa beruntung dan berterima kasih kepada ayah saya. Oh, kita hadirkan Bapak dari ada apa? Kirain tadi protektifnya ikut ya. Awan sembari bapaknya gitu. Baik, bapaknya lagi nyari jodoh buat anaknya. Awan sembari. Oke, terus? Pertanyaan saya sebenarnya ada dua, boleh dari materi yang sebelumnya sama yang sekarang. Oke. Yang sekarang bagaimana sih, kalau itu kan cinta dari manusia, bagaimana cara kita manusia untuk mengetahui bagaimana cintanya Allah ke kita, ke makhluknya. Kan kadang kita merasa, ini kok Allah nggak cinta sih, ngasih cobaan gini-gini banget. Terus yang kedua, mengenai tadi tentang masa depan. Kita tadi bahas masa depan. Kita sebagai umat muslim kan punya backingan Allah. Kita sudah tidak bisa elakkan lagi ya. Terus sejenis kita kan muslim punya backingan Allah. Tapi kenapa kita banyak yang nggak bisa berkembang dibanding orang-orang Korea? Orang Korea nggak punya backingan Tuhan, tapi kok mereka sukses sih? Sebenarnya apa yang hilang dari diri kita sebagai seorang muslim? Terima kasih. Terima kasih. Ini dua pertanyaan sebenarnya nyambung jadi satu.
Gue tuh kadang-kadang suka pelupa ya guys. Maksudnya ngomong tuh bener-bener ingatan gue pendek, makanya gue bikin micin babu tuh beneran babo gue. Jadi tolong kalau gue udah hilang kemana arahnya, tolong balikin lagi ke pertanyaan dia. Pertama, kenapa Tuhan, bagaimana cara mencari tahu bahwa Tuhan itu cinta sama kita? Nah nanti kaitannya adalah kenapa tidak nampak kesuksesan itu di umat Islam, padahal kan Allah bagikan kita, yang katanya cinta sama kita itu. Kita nggak bahas semuanya, tapi coba setitik aja nih. Satu perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalian renungkan. Andai kata kamu tahu bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu, hatimu pasti akan meleleh karena cinta kepadanya. So the problem is you don't know and you don't want to know. Orang kalau duduk sejenak di pagi dan sore hari, tenangkan diri, simpan medsosnya, menatap langit dan berpikir, pasti dia banyak jatuh cinta kepada Tuhan. Let me mention something, nggak banyak, dikit aja nih. Makassar cukup kota ya sampai tidak ada bintang ya? Atau mendung? Pernah melihat malam penuh bintang? Sekarang gue tanya, bintang itu menggambarkan apa? Ada apa di luar sana? Ada galaksi, ada planet-planet, termasuk bintang-bintang tadi yang menyala itu, ada black hole, name it. Tahu nggak, bintang saja, sepertinya bintang ya, bintang saja itu kalau dideteksi menurut pandangan manusia yang bisa dia ukur itu 2000 triliun kalau tidak salah. Itu tentu salah karena sudah pasti jauh lebih banyak karena keterbatasan kita kan. Sekarang gue nanya, di seluruh bintang-bintang tadi, di mana di sekelilingnya ada planet-planet, kan bintang kita cuma satu nih. Bintang kita apa namanya? Bintang kita apa namanya? Matahari. Hei, kalian anak mana? IPS apa gimana? Bintang di alam di universe kita ini cuma satu, namanya matahari di solar system kita. Jadi kalau lihat banyak bintang, berarti di sana tuh ada satu titik dan ada keliling-kelilingnya lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sekitar kita cuma satu bintang itu, matahari namanya. Itu bintang ya guys ya. Mungkin kalian berpikir bintang seperti Patrick gitu ya. Sekarang gue nanya, di mana ada kehidupan? Cuman di bumi. Nggak pernah kalau bertanya lalu untuk apa semua diciptakan itu? Nggak pernah lu tanya ya? Sekarang gue kasih tahu ya. Ini bukan jawaban yang tepat, tapi jawaban yang bikin kita kegampar sebenarnya. Tuhan cuma mau menghias malam-malam kamu aja. Ih, sepele banget. Nggak ada yang sepele buat Tuhan. Tuhan itu keren banget ya. Ciptain 2000 triliun bintang cuman buat nyenengin kamu aja biar malammu lebih indah daripada biasanya. Siapa lagi yang mau disenengin? Ada makhluk hidup lain? Nggak ada, udah buat kamu aja. Satu doang itu. Terus kamu nanya, cintanya Tuhan seperti apa? Banyak. Jadi, banyak yang bertanya tentang bagaimana keadilan Tuhan. Simple, sederhana. Kita kalau bikin dosa, sama kita bikin pahala, kebaikan, mana yang lebih cepat direspon sama Tuhan? Bikin pahala. Lu kalau mau melakukan pahala kebaikan nih, baru niat udah dikasih. Kalau lu mau buat keburukan nih, baru niat doang, nggak bakal dicatat. Oke? Sekarang gue tanya sama lu sekarang, siapa di sini yang ngerasa amalnya cukup buat masuk surga? Ngerti ya? Coba hitung semua. Ya saya sholat kak, bentar, kakinya gue yang kasih, palanya gue yang kasih, tangannya gue yang kasih. Itu bukan karena lu sholat, karena gue yang minjemin. Balik lagi ke Allah yang ngasih, ya kan ya? Udahlah Allah yang ngasih semua, kita pakai semua, kita dimasukin surga sama Allah. Kurang baik apa sama Allah? Kurang baik apa Allah sama kita? Ngerti ya? Dan pada banyak hal yang kalau lu renungi sedikit, oh ternyata pilihan-pilihan salah dalam hidupku tuh bukan pilihan yang salah sebenarnya, tapi Allah memang belokin gue dulu untuk sengsara sedikit, kecewa sedikit untuk belajar bisa bangkit dari luka-luka gue. Ingat orang yang biasa terluka, jatuh, dia akan lebih kuat ketika nanti dia bangkit. Nah Tuhan sedang didik aku kayak gitu. Nah kalau kita tuh merenung itu lebih banyak husnuzon sama Allah, karena Allah bilang, Ana inda abdi zonni, aku seperti persangkaan hambaku. Itu betul. Jadi Allah tuh sayang banget. Nah sekarang gue mau ngasih tahu, bentuk cinta Allah yang paling bisa kita rasakan ada. Dan ini nggak abstrak. Oke? Lu puji Allah yang maha kasih, maha sayang, maha cinta kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah Tuhan semesta alam, makasih ya Allah. Engkau maha cinta, maha kasih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Allah maha sayang deh. Kita kan lagi merayu Allah nih kan ya. Allah tuh paling cinta. Iya murkanya ada, tapi nggak pasti cintanya lebih daripada apapun, ya kan? Ya kan ya?
Maliki yaumiddin. Keren lagi. Nanti di hari pengadilan kamu rajanya, raja di raja. Iya kan, Allah keren. Itu kan muji kan ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada yang lain ya Allah. Ama Engkau doang. Gue mohon, minta, gak pernah sama yang lain. Itu maksudnya apa? Gue gak menduain, gue loyal gitu kan ya. Sedih lagi menjilat ini. Iya gak? Baru lu minta. Itu kan kita tuh ya. Mama hebat deh, gitu kan ya, mijit-mijit dikit, terus baru minta kan ya. Lu juga sama, tiap hari di sholat lu. Lu minta apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukin dong jalan yang gak nabrak, yang gak jatuh, yang gak KDRT, yang gak dikecewain, yang gak rugi, yang gak gagal. Mau dong yang lempeng. Yang kayak gimana? Bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, tapi jalan orang-orang yang pernah sukses dulu loh ya Allah. Yang udah dalam kisah-kisahnya yang kayak gitu-gitu tuh. Dijawab nggak sama Allah? Langsung di lembar selanjutnya kalau di Quran. Apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan, petunjuk lil muttaqin. Oke, aku jawab. Buka Quran. Ini jawabannya. If you follow this path, you will never do wrong. Nggak bakal yang salah dalam hidup lo. Terlihatnya gagal bagi orang, tapi itu sukses buat kamu. Terlihatnya mati di hadapan orang, terputus-putus badannya, tapi mulia di hadapan Tuhan. Terlihat gagal di mata orang, miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia bahagia di hadapan Tuhan. Apa? Follow the path. Jadi, bukti cinta Tuhan tuh nyata dengan ngasih kita center berupa bimbingan tadi. Itu center kan? Lu kebayang nggak jalan di kegelapan lalu Tuhan ngasih center? Oh, yang untung dikasih, ternyata depan nabrak. Kalau Allah nggak kasih, Allah jahat. Di depan ada jurang, Allah nggak bilang, jahat. Tapi Allah kasih tahu nggak? Allah kasih tahu, jangan ya dek ya. Di depan nabrak, jangan ya. Allah baik banget kan? Kita yang bilang Allah ngatur-ngatur. Idih. Itu supaya nggak nabrak, itu cintanya Allah. Sekarang gue tanya, lu nanti punya anak. Anaknya masih belajar, masih umur 3 tahun. Lihat ada baygon cair. Penasaran nggak dia? Dibuka nggak dia? Udah mau dikokom nih. Oh. Apa yang lu lakuin? Apa yang lu lakuin? Langsung lu rebut? Oh, ngatur-ngatur berarti ya. Mama toksik. Harusnya mama tuh memberikan keluasaan kepada anak yang milih. Itu bukan opsi yang baik, aneh. Tapi kalau kamu pilih jadi jalan hidupmu, aku sih oke-oke aja. Harusnya gitu dong mama. Gitu. Enggak, saking cintanya. Bodoh amat, lu maki-maki gue selamatin lu sekarang. Masalahnya lu mati abis ini goblok. Lah, lu minum baygon, gak ada kesempatan kedua mati itu, ngerti gak? Saking cintanya lu, mungkin lu kasar, langsung mungkin lu gampar tuh baygon. Yang penting kelempar dulu lah. Mau merah pipinya bodo amat, terserah lu dibenci. Yang penting lu tahu bahwa gue lagi bener-bener peduli sama lu, bener ya? Jadi kadang larangan tuh bukan masalah kebencian, itu tanda cintanya Tuhan. Nah sekarang emang lu tahu besok jadi apa hidup lu? Tuhan tahu nggak? Tuhan larang, jangan ya dek ya. Gitu ya? Tuhan tahu, Tuhan larang. Dikasih contoh nih loh orang-orang yang pernah melanggar, apa jadinya? Malah dibecandain jadi film azab. Ngerti ya? Ya udahlah kalian mau jadi bercandaan. Nah, terus lu bertanya tadi, kalau memang Tuhan backingan kita dan dia sayang sama kita, kenapa umat Islam tidak seperti orang-orang yang susah di luar sana? Sederhana, karena dia nggak pakai aturan Tuhan, simple. Yang lu permasalahkan sukses itu apa tadi? Duit kan? Duit kan? Sekarang gue tanya, apa solusi orang miskin? Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Miskin banget aturan Tuhan, cuma sedekah doang. Mana sistem ekonomi Islam? Nggak ada kan? Pakai yang barat, terus pas miskin salahin Tuhan, mampus. Ya Allah, aku miskin. Ya lu goblok, dikasih aturan sistem ekonomi, makanya punya barat. Ya miskin lah, ambil tuh yang kaya orang barat. Ngerti? Lu bercandain Tuhan, Tuhan ngasih aturan. Ada nggak aturan ekonomi Islam? Dipakai nggak? Mana Baitul Mal? Nggak ada, perbankan kan? Terus lu nyalain Tuhan. Ya Allah, kenapa ini semua air comberan? Sebelah lu ada air putih, goblok. Lu tiap hari dikasih air putih, lu minumnya air comberan. Salah siapa? Lu nyalain Tuhan. Lu bilang Tuhan gak sayang sama lu. Tuhan ngasih tau ini, nah ini. Kenapa sih ini orang Islam nih bego-bego? Ada gak sistem pendidikan Islam? Ada. Lu pakai gak? Gue tanya. Mata kuliah agama di sekolah itu cuma 2 SKS dari 140 SKS. Tanya semua anak mahasiswa. Di sekolah itu cuma 1 pelajaran agama dari 7 hari itu. Terus lu berharap dia bisa tahu aturan Tuhan soal pendidikan? Ngerti ya?
Lu nyalahin Tuhan lagi. Kenapa sih orang yang korupsi? Kenapa sih orang yang LGBT? Kenapa sih orang yang kemarin kasus KDRT? Kenapa kasus yang perzinahan? Anak yang kemudian 4 orang bunuh 1 anak kecil di kuburan kemarin di Palembang dan seterusnya. Kenapa itu kasusnya orang Islam semua? Ya simpel, ada nggak sistem pidana Islam? Dipakai nggak? Nggak dipakai. Ada nggak tapi? Ada. Ada nggak sistem sosial Islam yang mengatur laki-laki harus gimana, perempuan ada gimana? Dipakai nggak dalam berkeluarga? Enggak. Pasti parentingnya pakai barat lagi. Terus lu bertanya, mana rahmat Tuhan? Lalu udah dijawab. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ngerti? So, Tuhan bukan nggak ngasih. Cuman cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Itu dia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!